Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ahmad Dimyati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan analisis saya mengenai tata kelola TI menggunakan framework COVID 2019 menggunakan studi kasus PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Yang pertama itu ada profil PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart adalah perusahaan retail minimarket terpokok di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1989 dan kini mengoperasikan lebih dari 17.000 gerai. Infrastruktur TI utama yaitu ERP SAP terintegrasi, jaringan WAN atau LAN terpusat nasional, serta server pusat di data center Jakarta. Sistem informasinya menggunakan pos karir terintegrasi, Warehouse Management System atau WMS, Supply Chain Management atau SCM, dan CRM, Alfamart Card. Struktur organisasi TI-nya terbagi secara hierarki mulai dari divisi TI pusat, IT regional, hingga IT operasional gerai. Selanjutnya, identifikasi permasalahan utama TI. Yang pertama itu ada tata kelola dan SDM. Belum memiliki dokumen kebijakan tata kelola TI formal. Selain itu, pembagian peran dan tanggung jawab antar departemen TI belum terdefinisi secara jelas. Yang kedua, operasional dan SLA. Sistem logistik dan WSM mengalami crash berulang saat peak season. Belum optimalnya integrasi sistem WMS, ERP, POS, serta nihilnya SLA helpdesk. Keamanan dan risikonya, pemberian hak akses sistem belum menggunakan prinsip least privilege, memicu risiko kebocoran data, adanya ketergantungan ekstrim pada vendor tunggal. Selanjutnya ada analisis EDM 1 dan EDM 2, evaluasi dan nilai. Yang pertama itu EDM 01, pengarahan dan pemantauan. Kondisi saat ini keputusan TI masih bersifat ad HOC tanpa komite TI khusus di tingkat direksi korporat. Dampaknya, alokasi anggaran investasi di proyek TI seringkali tidak terarah dan melampaui estimasi budget awal. Rekomendasinya, pembentukan IT Steering Komite formal serta penyusunan dokumen kebijakan tata kelola tertulis. Selanjutnya, IDM 02, optimalisasi nilai investasi. Kondisi saat ini ROI sistem logistik utama WMS belum pernah dievaluasi secara formal pasca implementasi. Dampaknya, manajemen puncak kesulitan mengukur kontribusi nyata teknologi informasi terhadap profitabilitas retail. Terapkan value management framework dan hadirkan laporan realisasi manfaat sistem secara berkala. Selanjutnya ada analisis IDM 03, IDM 05, risiko dan sumber daya. Yang pertama, IDM 03, pengendalian risiko TI. Kondisi saat ini pengelolaan risiko masih sangat reaktif tanpa risk register terpusat tingkat korporat. Dampaknya, gangguan server WMS berpotensi memutus rantai pasok harian ke lebih dari 17 gerai nasional. Rekomendasinya, implementasi profil risiko berbasis COVID 2019 dengan peninjauan berkala setiap triwulan. Selanjutnya EDM 04 dan EDM 05. SDA dan stakeholder. Kondisi saat ini defisit staf ahli operasional WMS dan sistem pelaporan TI ke bisnis masih informal. Nampaknya pemeliharaan sistem lambat serta timbulnya gap komunikasi antar divisi divisi bisnis dan divisi TI. Rekomendasinya, susun kebijakan pelatihan retensi SDM TI serta sediakan dashboard KPI performa bulanan bagi direksi.
Selanjutnya analisis domain APO, like plain organis. Yang pertama APO 01 dan APO 02, strategi dan manajemen TI. Menyusun IT strategi plan jangka panjang yang selaras dengan perkembangan ekspansi Gras Basic Retail Alfamart. Selanjutnya APO 03 dan APO 04, arsitektur dan inovasi. Membangun enterprise arsitektur blueprint terpadu untuk mereduksi problem sinkronisasi data logistik POS. Selanjutnya ada APO 07, pengelolaan SDM TI. Melakukan sertifikasi staf dan program pelatihan kompetensi sistem WMS untuk mengurangi dependensi eksternal. Yang terakhir ada APO 12 dan APO 13, risiko dan keamanan. Pengembangan risk assessment periodik dan menerapkan Information Security Management System berbasis ISO 27001. Selanjutnya ada analisis domain by, build, acquire, implement. Yang pertama ada by 01 dan by 02, program dan persyaratan. Bentuk APO, Project Management Office, serta persyaratkan persetujuan kebutuhan tertulis agar spesifikasi sistem presisi. By 03, solusi dan integrasi sistem. Terapkan desain review yang mendalam sebelum live untuk menjamin data stok pos dan pergudangan sinkron 100% real time. Selanjutnya ada by 05 dan 06, manajemen perubahan dan CAB. Kurangi resistensi end user via program training berkala serta jalankan prosedur change advisory board untuk dead system. Dan yang terakhir ada by 07, transisi dan pengujian sistem. Mewajibkan dokumen user acceptance testing atau UAT komprehensif guna mendeteksi bug kritis sebelum deployment ke gudang. Selanjutnya ada analisis domain DSS, delivery service dan support. Yang pertama ada DSS 01 dan DSS 02, layanan IT, standarisasi SOP operasional harian data center serta penerapan sistem ticketing service desk dengan SLA respon insiden yang terukur ketat. DSS 04, BCS dan keberlangsungan. Menyusun dokumen BCP Business Continuity Plan dan melakukan uji coba disaster recovery plan DRP minimal 2 kali setahun untuk server WMS. Yang terakhir itu DSS 05 dan DSS 06, kontrol akses. Implementasi sistem autentikasi berbasis peran RBAC, enkripsi data log, transaksi dan proteksi validasi otomatis input stok WMS. Selanjutnya ada analisis domain MEA, monitor, evaluate, dan assess. Kepada ada MEA 01 dan MEA 02, kinerja dan kontrol. Monitoring kinerja, pembangunan dashboard visual KPI TI yang terintegrasi untuk mendeteksi dini penurunan performa sistem pergudangan, kontrol internalnya, formalisasi kerangka audit internal TI terjadwal minimal 2 kali setahun guna menemukan angka selisih stok atau fraud. Selanjutnya ada MEA 03, kepatuhan regulasi. Pemantauan regulasinya, pembentukan tim kepatuhan TI, IT compliance untuk memantau adaptasi hukum terkini secara kontinu. Aspek kritisnya fokus kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP dan regulasi transaksi digital perbankan atau PCI DSS. Tingkat kapabilitas saat ini versus target. Untuk EDM 01 tata kelola TI pada saat itu ada di
level 2 atau manage, dan untuk targetnya itu di level 3. Yang kedua tuh IDM 03, manajemen risiko. Pada saat ini itu pada level 1 atau perform. Targetnya itu level 3. Yang selanjutnya by 03, manajemen solusi. Pada saat ini itu levelnya level 1 atau performed, targetnya level 3. Dan yang terakhir DSS 05, keamanan layanan, saat ini level 2 atau manage, targetnya itu di level 3. Analisis gapnya, mayoritas proses berada di pada level 1 sampai 2 atau belum optimal. Target utama organisasi adalah naik ke level 3 established atau terstandarisasi dalam kurun waktu 3 tahun untuk seluruh domain kritis. Matriks analisis gap prioritas COVID 2019. Fokus COVID-nya, yang pertama itu IDM 01 dan IDM 03 itu di level 1 ADHOC, target tingkatnya level 3, pembentukan IT steering komite dan penyusunan risk register. Yang kedua itu ada APO 12 dan SS 05. Levelnya itu level 1 sampai 2 atau parsial, target tingkatnya itu di level 3. Fokus aksi dan tindak lanjutnya itu penerapan standarisasi enkripsi hak akses berbasis peran RBAC. Yang selanjutnya itu BAI 06 dan MEA 01, level 1 atau manual. Target tingkatnya itu di level 2. Fokus yang harus ditindaklanjutnya itu pembentukan Change Advisory Board atau CAB dan dashboard KPI real time. Yang terakhir itu ada APO 07 dan DSS 02. Kondisi saat ini itu ada di level 2, inconsistent, target tingkatnya di level 2. Yang harus ditindaklanjuti itu sertifikasi kompetensi OMS staff dan otomasi helpdesk ticketing SLA. Analisis risiko TI utama Alfamart itu yang pertama risiko keamanan data, kebocoran database transaksi akibat lamanya kontrol autentikasi, mitigasi, implementasi RBAC dan tingkat enkripsi database. Yang kedua itu risiko gangguan sistem, downtime sistem WMS pada masa peak seasonnya belanja. Mitigasinya redundansi server dan disaster recovery plan. Dan yang ketiga risiko integrasi data, sinkronisasi data stok barang POS dan DC tidak real time. Mitigasinya integrasi API middleware terpantau. Dan yang terakhir risiko kepatuhan hukum, melanggar UU PDP terkait perlindungan data loyalitas member. Mitigasi audit kepatuhan legal berkala. Dan untuk roadmap implementasi tata kelola TI-nya itu di tahun pertama di tahun 2025 pasti fondasi dan aturan, pembentukan komite TI perumusan regulasi, tata kelola formal, inisiasi risk register, dan perbaikan keamanan kritis WMS. Di tahun kedua di 2026 fase optimisasi proses, implementasi standarisasi proyek PMO, otomasi operasional helpdesk, penyelarasan strategi retail, dan optimalisasi WMS. Dan yang terakhir di tahun ketiga 2027 pasti audit dan continue audit internal berkala, sertifikasi ISO 27001, keamanan informasi, evaluasi ROI, implementasi TI, dan continuous improvement. Untuk rekomendasi strategis berdasarkan analisisnya, yang pertama itu di jangka pendek 0 sampai 6 bulan, bentuk TI steering committee, susun disk register dasar, lakukan security audit menyeluruh pada WMS, serta sahkan SOP backup data. Untuk jangka menengah di 6 sampai 18 bulan, menerapkan platform helpdesk berbasis ticketing terukur
bangun dashboard pemantauan KPI real time, serta bentuk change advisory board. Dan yang terakhir di jangka panjangnya itu di 18 sampai 36 bulan, capai sertifikasi standarisasi global ISO 27001, tingkatkan kapabilitas ke level target, serta adopsi teknologi otomatisasi logistik. Untuk kesimpulannya, penerapan tata kelola TI COVID 2019 menjamin efisiensi operasional, keamanan data transaksi, serta keselarasan investasi TI dengan sasaran bisnis retail PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.